anak gue 3 cowok semua. Nah kebetulan nih bener nih Dana menyinggung masalah anak gue tuh lebih kurang tahun ini tahun depan. Tahun depan oke, sekitar kurang lebih 2 tahunan lagi deh, 2 tahun lah. 2 tahun lagi dia tuh udah mulai harus menentukan pilihan sekolah yang lebih oke lagi. Nah dia itu gue berharap sih dia bisa apa namanya, bisa mandiri seperti teman-teman diaspora kita nih. Jadi gue juga pengen mudah-mudahan kalau rezekinya ada, amin, umur kita panjang, kita berharap ya dia bisa sampai ke entah dia mau di Perth, entah dia di Sydney, entah dia di Australia. Di Australia, oke, di Australia maksudnya, oke. Yes. Boleh. Di Australia. Mudah-mudahan si Dana nanti bisa bantu lah ya. Oh pasti dong, pasti bisa, Iya, pasti bisa. Percuma dia punya om di sana. Iya, lu Moldi itu pernah satu grup dulu sama gue, grup band. Serius? Iya, serius. Nah, terus itu dia cerita gini ceritanya. Gue kan waktu itu udah rekaman juga ya. Itu sih udah lama banget itu kan ya. Jadi awal-awal gue rekaman juga dan juga waktu itu Moldi masuk ke dalam grup gue. Dia main gitar kan, dia kan kidal kan. Yes, betul. Nah, sementara pemain bass gue tuh cewek mainnya kidal juga. Wis, nyambung dong. Iya, makanya waktu itu udah kombinasinya udah klop banget gitu kan. Nah, terus dia bilang, gue punya ini katanya, gue punya grup juga katanya. Cuman vokalis gue ini keluar katanya kan. Ya udah kata gue, kalau vokalis lu keluar, gue masuk aja deh ke grup lu. Gue bilang, nanti yang mana duluan aja kata gue. Gokil. Lu bisa bayangin nggak? Kalau ketika itu mau dibilang iya, berarti vokalis rajanya gue. Bener. Berarti gue nggak ada dong. Bukan, lu kan dulu main bass kan? Iya. Iya. Oh yes. Iya. Saat itu gue belum nyanyi, bener. Gue belum nyanyi, bener. 5, 4, 3, 2, 1, action. Halo Ian, Kak Sela. Hai. Halo, apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah sehat ya? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Ya, sebelum gue sendiri sih alhamdulillah puji syukur so far dalam kondisi sehat walafiat. Gitu. Itu iya. Tapi by the way, ntar dulu dan. Yes. Sebelum kita panjang lebar berbicara, gue mau menyapa teman-teman kita nih diaspora yang ada di Australia ya. Wah, semoga teman-teman kita semua dalam kondisi sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga selama berada di negara yang bukan tanah air kita, semoga dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Yes. Gua hari ini kembar nih sama lu nih. ini dunia jadi gelap nih. Gelap. Gini, kan selama ini kan lu dibilangin kalau lu pakai bandana lu kayak Atta Halilintar kan. Oke. Nah, sekarang gue berusaha mengkembarkan diri ke lu. emang lucu sih. Jadi semua orang kalau pakai kacamata hitam dibilangnya Ian Kasela vokalis raja aja. Iya, nggak apa-apa Ian. Saking kuatnya brand ya. Itu udah bikin lu udah nge-branding diri lu itu dengan kacamata. Iya kan? Alhamdulillah sih. Balik lagi sih puji syukur publik menerima ya. Ya, pertanyaan gue satu nih untuk lo. Ada berapa koleksi kacamata lu nih? Semuanya. Ini pertanyaan yang selalu disampaikan oleh teman-teman media juga dan selalu gue pribadi nggak bisa jawab dengan detail karena gue sampai kita ngobrol sampai saat ini gue belum pernah menghitung secara rinci berapa sih yang sebenarnya kacamata gue. Tapi yang pasti sebelum COVID ya, sebelum pandemi, kita kemarin beberapa kali jalan terus keluar kota kemana-mana itu, di mana ada mata gue melihat kacamata yang unik, yang antik, gue selalu ambil, selalu beli. Oke. Terlepas dari brandnya apa gitu. Jadi gue sih bukan yang terlalu brand minded banget sih, enggak sih. Yang lu suka aja pokoknya ya. Yang gue suka dan sampai bahkan dan
Ada cerita lucu nih dan tentang kacamata dan. Sampai saat ini ada 2 atau 3 kalau nggak salah sih. Habis gua beli, nggak pernah gua pakai. Gila ya. Kenapa? Saking karena cuma nyaman dilihat, begitu kita trial coba di muka kita, dibawa ke rumah dengan mau pede, dengan mau konser lah ya, mau dipakai untuk di depan publik, guanya nggak pede, masih nyaman dengan yang sekarang gue pakai. Akhirnya nggak pernah kesayangan lu ya, kesayangan lu yang ini. Sepertinya. Sepertinya ini, gitu. Ya. Kacamata lu yang paling murah itu harganya berapa? Yang paling mahal tuh harganya berapa? Kalau balik lagi sih yang gue bilang tadi, gue bukan branded banget orangnya. Kalau berbicara murah, gue pernah ada kejadian, ini banyak kejadian sih selalu sih. Gue pernah beli kacamata Cengdam. Ini teman-teman diaspora pasti paham kalau yang namanya Cengdam. Udah tahu deh, goceng adem. Oh, goceng adem. Emang ada kacamata goceng? Enggak, maksudnya saking dia low price ya, saking harganya waktu itu cuma 115.000. Beli di mana? Itu juga kru yang beliin, karena apa coba? Jadi gue mau manggung di daerah Jakarta Utara, kalau nggak salah daerah Jakarta Utara. Lupa bawa kacamata. Gue nggak, kacamata gue biasanya itu ada di mobil dan selalu ada di mobil. Nah entah kenapa hari itu mantan pacar gue pakai mobil gue, akhirnya dikeluarin barang-barang gue dong. Nah, giliran gue pakai, gue buru-buru, gue mau jalan, mau GR dan lain-lain, gue main jalan aja karena asumsi kacamata gue pasti ada di dalam dashboard gue. Alhasil sampai di parkiran gue mau ambil, karena orang banyak kerumunan, gue harus pakai kacamata, takut orang foto-foto gitu ya. Jadi gue pengen pakai kacamata tetap. Gue cari, nggak ada dong, gue shock banget itu. Satu pun nggak ada kacamata gue. Cari semua di bawah jok, di mana-mana, nggak ada. Man, ada dong kru yang jemput gue, ada kan. Gue langsung bisikin, lu ke bawah. Kebetulan waktu itu kita mau manggung itu ada di, lupa namanya, Mangga Novotel. Oh, oke. Terus. Novotel, Dana tahu ya? Novotel yang di mana? Itu dia kan menyatu dengan mall. Yang di Mangga 2. Oh iya, tahu. Yang dekat Ancol, Tahu. Kalau kita dari arah Senen mau ke Ancol sebelah kiri kan? Iya. Yes, betul. Tempat Ami World itu biasanya. Acara TV emang, TV. Gue langsung bisikin, gue kacamata gue ketinggalan, lu ke bawah. Di bawah kan ada mall, gue bilang mall biasa lah. Lu beliin kacamata yang gimana aja. Lu tahu dong model gue seperti apa yang biasa gue pakai, lu beliin aja. Tapi gue nggak ada duit, udah yang seitunya aja. Gue bilang harga segitu. Udah dong dia jalan, terus sampai di bawah dia telepon. Ini ada, tapi harganya cuma ya itu aja, nggak apa-apa. Itu kejadian lucu. Jadi gue pakai aja udah harga 115.000, 115 benar. Kita nggak tahu harga itu. Iya, kalau sudah dipakai yang Kasela. Jadinya keren gitu kan. Dana puasa nggak? Malam ini. Gue mau nawarin kopi. Gue ada ini nih. Air putih. Oh, kirain tadi gue udah langsung menyerah aja. Gue langsung menyerah. Air putih ini enak aja loh. Mentang-mentang anak band. Iya dan. Ya itu kejadian-kejadian yang agak-agak lucu deh gitu loh. Ya, yang termahal, lu belum jawab tuh. Yang termahal kacamata. Oh sorry, ya. Yang termahal itu gue juga sih nggak beli ya. Gue juga nggak beli itu, kebetulan waktu itu gue di endorse sama Oakley. Oh, oke. Ya, dan itu perdana untuk Asia dia kontrak. Oh, dia ambil endorse. Untuk Asia perdana itu alhamdulillah gue yang dipilih dia, karena memang saat itu kan kita kuat banget brand kacamata ini. Raja atau lu nya aja? Gue. Oh lu ya. Ya karena lu identik dengan kacamata ya. Kacamatanya itu. Nah jadi kalau dilihat itu sih kalau nggak salah sih sekitar 9 juta ya kalau nggak salah. Segitu sih paling ini sih. Ya. Itu yang endorse. Tapi yang kalau lu beli sendiri
Kalau gue beli paling mahal itu 4,5 juta itu doang. Oke. Di dalam atau di luar negeri? Di dalam, di dalam. Dalam negeri ya. Oke, mantap. Berarti lu banyak banget kan ya, ketika waktu masih on fire itu kan Raja. Gua rasa nggak hanya kacamata yang endorse-nya banyak pasti ya. Ya, alhamdulillah sih waktu itu saya memang banyak banget produk-produk yang mungkin ya berharap dengan popularitas yang kita dapat, mereka berharap produk yang mereka punya juga nempel dengan kita itu. Ya, menaikkan ini kan, menaikkan apa namanya brand image mereka. Brand image-nya, dan juga kan dari apa orang yang melihat wah dipakai Raja, brand image-nya naik, dan juga orang akan mencari gitu kan ya. Ya hukum dagang lah ya. Yes. Sebenarnya sih simbiosis lah itu ya. Ya, mutual ya. Ngomong-ngomong ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Lu mau ngerokok, mau makan juga nggak apa-apa gitu. Tato keren tuh. Hah? Tato keren. Bukan, ini mah palsu. Alah. Yan, gimana kabar keluarga, Yan? Alhamdulillah keluarga sehat dan. Sekarang putra putri. Cuman anak gue 3 cowok semua. Nah kebetulan nih bener nih Dana menyinggung masalah anak gue tuh lebih kurang tahun ini tahun depan. Ya. Tahun depan oke, sekitar kurang lebih 2 tahunan lagi deh. 2 tahun lah. 2 tahun lagi dia tuh udah mulai harus menentukan pilihan sekolah yang lebih oke lagi. Oh, nah kemarin kelas berapa sekarang? Dia sekarang kelas 2. Ya, setahun lagi dong berarti. Yes, iya. Nah dia kemarin sempat ngobrol-ngobrol. Gua sih yang mancing. Namanya Hugo ya yang nomor 1 itu. Hugo, kamu mau gimana nih selanjutnya gitu kan? Mau gimana? Kalau papi sih, kan dia manggil gua papi gitu. Kalau papi iyalah, masa manggil lu Ian sih? Hai bro Ian. Kan. Om. Karena lu sama dia tuh udah kayak 11-12 ya kali ya. Kalah tinggi gue dan gue begini nih sama dia nih. Kalah tinggi gila. Iya. Beda terus. Beda gizi kali. Nah dia itu gue berharap sih dia bisa apa namanya bisa mandiri seperti teman-teman diaspora kita nih. Iya. Jadi gue juga pengen mudah-mudahan kalau rezekinya ada, amin. Umur kita panjang, amin. Kita berharap ya dia bisa sampai ke entah dia mau di Perth, entah dia di Sydney, entah dia di Australia. Di Australia ya, oke, di Australia maksudnya, oke. Yes, boleh. Di Australia benar. Ya mudah-mudahan si Dana nanti bisa bantu lah ya. Oh pasti dong, pasti bisa, iya, pasti bisa. Percuma dia punya om di sana. Iya, itu dia. Lu ngomong-ngomong ya, nanti anak lu nanti dipersiapkan aja lah. Kan gue dengar anak lu dulu pernah ke UK ya? Iya, pernah dia. Pertukaran pelajar kan? Dia itu kayak pertukaran pelajar, betul. Berapa lama dia di UK? 13 hari. Oh, 13 hari. 13 hari di sana dihitung tanpa perjalanan ya. Iya. 13 hari total dia. Oke. So far dia happy loh. Pasti. Jadi yang nggak happy bapaknya. Yang nggak happy bapaknya. Alah, bapaknya mah ini mah kecil. Kecil ini mah. Kecil ya, kecil. Iya, tenang aja ini mah. Raja kan. Lu ngomong-ngomong nih ya. Dulu tuh waktu sebelum Raja itu booming, ya, abang lu Moldi itu pernah satu grup dulu sama gue, grup band. Serius? Iya, serius. Nah, terus itu dia cerita gini ceritanya. Gue kan waktu itu udah rekaman juga ya. Itu sih udah lama banget itu kan ya. Jadi awal-awal gue rekaman juga, dan juga waktu itu Moldi masuk ke dalam grup gue. Dia main gitar kan, dia kan kidal kan. Yes, betul. Nah, sementara pemain bass gue tuh cewek mainnya kidal juga. Wis, nyambung dong.
Iya, makanya waktu itu udah kombinasinya udah klop banget gitu kan. Nah, terus dia bilang, gue punya ini, katanya, gue punya grup juga, katanya. Cuman vokalis gue ini keluar, katanya kan. Oh ya, kata gue kan. Terus gue bilang, boleh dong, Mal. Boleh dong, Mal, kata gue. Gue gabung di grup lu. Jadi ceritanya kayak gitu. Makanya lu sempat ngeband bareng sama dia ya? Pernah. Gue tuh udah rekaman. Waktu itu memang lagi cari pemain gitar untuk memang untuk rekaman. Lagu udah ada, lagunya lagu gua kan. Terus itu Moldy ini bilang penyanyinya keluar kan waktu itu kan. Wah, gue sempet bilang gini, Wal, ini kan gue lagi rekaman juga nih, kita lagi rekaman. Grup gue juga lagi rekaman, katanya Moldy kan. Ya udah, kata gue, kalau vokalis lu keluar, gue masuk aja deh ke grup lu, gue bilang. Nanti yang mana duluan aja, kata gue kan. Gokil. Lu bisa bayangin nggak? Kalau ketika itu Moldy bilang iya, berarti vokalis rajanya gue. Lu bener. Berarti gue nggak ada dong. Bukan, lu kan dulu main bass kan? Iya. Iya. Oh yes. Iya. Saat itu gue belum nyanyi, bener. Gue belum nyanyi, bener. Ingat. Iya. Itu gila loh itu. Itu tahun 90-an dong. 96, 97, 97-an. 97, ya. Itu. Gue ingat banget. Bener. Gue masih tinggal di Tebet waktu itu kan. Makanya pas waktu itu, terus tiba-tiba Moldy ngilang gitu kan. Nah, kata gue, kemana nih anak gue kan. Gue cari, nggak pernah bisa lagi dihubungin. Tahu-tahu udah muncul grup Raja. Buset, kata gue Moldy. Tapi zaman dulu seru sih ya. Musik enak banget. Maksudnya, ya kita nikmatinnya benar-benar prosesnya itu loh. Prosesnya, bener. Gue baru mau bilang proses. Kalau sekarang kan orang mau tampil di platform-platform media sosial tuh udah banyak banget. Dia cuma bisa nyanyi yang bla 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 gitu udah bisa tampil. Dan sekarang tuh lebih gampang untuk mengeksplor kemampuan itu. Lebih gampang. Kalau dulu kan kayaknya ribet banget ya. Zaman kita dulu, coba kalau Dana ingat-ingat kan istilahnya, kita dulu tuh nggak ada yang namanya single. Iya, satu lagu tuh nggak ada. Minimal 4 lagu bagus, sisanya baru kalau bahasa produser zaman dulu mah jagoan deh. Ada 4 jagoan aja baru bisa diterima. Benar, yang lain itu hanya lagu pendukung. Gue ngalamin itu. Dan juga kalau zaman itu, kan gue sempat keluarin juga kan album grup band Panglima ya, 2007 ya. Itu di Naga Suara. Dan itu kan modalnya juga nggak kecil ya. Gede banget itu. Zaman itu kan rekaman kita nggak ada, maksudnya nggak ada digital, kita semua analog. Analog. Sewa studionya mahal banget. Benar. Tapi gue kalau yang Panglima gue udah digital. Oh, sudah digital ya 2000. Digital gue Panglima. 6-7. 2007. Oke, ya. Udah ada digital. Soalnya kita terakhir itu album Jujur. Itu tuh yang album Aku Ada Karena Kau Ada terakhir itu untuk analog. Selebihnya kita mulai ke digital juga deh ikut. Iya, digital itu ketolong banget sih, maksudnya gampang banget. Gue lo tau nggak ya? Gue waktu Panglima itu rekaman tuh 8 lagu ya. Itu gue cuman 1 shift doang. Wow, gila. 1 shift doang. Selesai. Udah 1 shift itu ya. 2 shiftnya itu udah backing vokal. Betul. Iya. Cuman keren itu. Cuman itu baru vokalis. Cuman gini loh, waktu itu ya setelah rekaman suara gue hilang hampir 1 tahun, suara gue bermasalah. Kenapa dah? Karena waktu itu kan gue baru pulang dari haji ya 2007 ya. Gue baru pulang haji, jadi memang bawaannya waktu itu masih agak rentan karena di sananya kan waktu itu lagi musim dingin banget gitu. Jadi ada perubahan cuaca. Pas gue pulang, dan tuh gue lagi pengen makan soto di daerah
Tebet Kebon Baru. Akhirnya gue makan soto, gue kasih jeruknya banyak sama cabenya banyak. Buset, gue ngomong dikit aja udah serak. Waktu gue rekaman itu suara gue tuh sempet nggak ada dulu. Sebab begitu sudah selesai rekaman, gue itu akhirnya suara gue hilang. Hampir berapa lama? Waktu itu kira-kira hampir 2 bulan suara gue tuh bermasalah. Sementara Panglima itu rekamannya itu ya dengan proses pembuatan video klipnya itu nggak nyampe 1 bulan. Dan itu akhirnya masuk ke Naga Suara. Gitu loh. Prosesnya itu dari rekaman, bikin video klip sama Naga Suara ya sebagai distributornya, itu tuh nggak nyampe 1 bulan. Dan kita udah tayang di TV, dan kita waktu itu launching di The Rock yang Kemang. Tahu kan lo, punya Ahmad Dhani? Oke. Ya, I know. Nah itu. Ya oke lah, itu cerita masa lalu lah ya. By the way ya, by the way nih, gue mau tahu loh, masa kecil lu itu dulu, lu di Kalimantan kan? Gue di Kalimantan Selatan. Tepatnya di mana? Banjarmasin ya? Kalimantan Selatan. Banjarmasin, betul. Di Banjarmasin. Oke. Kota 1000 sungai. 1000 sungai, iya. Terus lu kecilnya dulu itu memang udah bakat nyanyi? Atau gimana ya? Oh, kalau nyanyi itu apa namanya ya? Gue kelas 5 kalau nggak salah ya, kelas 5 SD itu umur 10 sampai ya antara 10 ke 11 tahun. Gue tuh suka ikutan acara-acara kayak 17-an. Nah, di 17-an itu kalau di sana dulu tuh masih di zaman gue masa kecil itu ada namanya kan perkumpulan itu namanya Karang Taruna ya. Oh iya. Remaja-remajanya itu bikin Karang Taruna. Nah, itulah aktivitas kayak tahunan kayak gitu sih. Jadi kalau ada momen-momen biasa kayak di kampung-kampung tuh kan bikin acara musik pada pertunjukan gitu. Gue suka apa namanya suka ikut. Kebetulan kan yang main kan Moldi juga. Ya. Jadi guanya suka ikutan kayak gitu. Dan gue ingat banget lagu pertama gue nyanyi itu lagu Nicky Astria dong. Iya suara lu kan tinggi kan. Sekarang aja suara lu masih tenornya tinggi. Lu zaman kecil dulu Nicky Astria mungkin di oktavnya Nicky Astria kali ya. Lagu apa ya? Lagu apa? Coba. Judulnya apa sih yang la Whiskey Cola. Nah, ada apa? Lupa Whiskey Cola. Ada dia lagunya itu. Aduh, judulnya lupa. Pokoknya ada dia liriknya itu. La. Pokoknya dia dulu tuh hits banget. Oke. Terus. Ada liriknya, pokoknya ada liriknya Whiskey Cola kalau nggak salah ya. Liriknya itu ada itu. Oke. Itu yang pertama kali gue nyanyiin di usia 10 sampai 11 tahun karena di kelas 5 SD. Beranjak ke kelas 6 kan biasa dong perpisahan sekolah. Nah, di situ gue mulai kayak belajar gitar, terus gue ya yang pengen unjuk gigi gitu kan. Biar dilihat para cewek-cewek dulu gitu kan, mencari perhatian. Ya, Halo Yan. Halo. SMP, gue nggak jadi penyanyi. Oke. Gue jadi player, pemain bass. Oke. Itu. Terus jadi gue lomba-lomba juga ya? Masa SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, itu tuh selama 6 tahun itu gue bermain bass. Panggung ke panggung, kita festival, gelaran musik. Pokoknya semua acara musik, gue selalu main bass. Karena gue, nggak tahu, suka aja. Dan lu tahu nggak lu tuh bisa nyanyi gitu. Itu lu tahu nggak sebenarnya? Kenapa? Lu itu ngerasa lu itu waktu kecil kan lu suka apa isi 17 Agustusan. Tapi dari kecil itu naluri lu sebagai penyanyi itu lebih tinggi sebagai penyanyi atau lu lebih seneng main alat? Oh enggak, memang dari kecil itu gue suka nyanyi sih. Oh udah ketahuan ya bakat lu ya? Memang kayaknya sih kelihatan, memang gue suka jujur sih yang memang yang ngedirect gue dari dulu itu emang si Moldi sih.
Lu cuma 2 Dia yang saudara selalu ya? menginikan gue. Tapi di saat gue pemain jadi gue 5. Oh 5. Lu sama Moldi itu, Moldi itu abang lu banget di atas lu? Persis. Dia nomor 3, gue nomor 4. Jadi Oh, habis oke. habis dia langsung ke gue. Oke, makanya lu deket sama Moldi ya? Mm-mm. Iya, iya, iya. Hah? Sama Moldi Makanya tuh gue lu dekat deket banget sama banget dia. jadi. Dekat banget. Banget. Sering berantem nggak lo sama dia waktu kecil? Dan dan wah, saking dekatnya sering banget berantem. tapi tapi ya dia tuh gue buka rahasia nih ya. Hmm. Dia tuh memang tipikal manusia yang hampir kayak nabi. Sabar dia orangnya sih. Banget, banget, super Sabar. Dia super tuh apa sabar, namanya super orangnya ngalah, super kalem slow, gitu super kan. santai. Mm-mm. Bener Terus itu. terus Dan gua kejadian tenggelam dong di sungai. Goblok banget itu. Gue jatuh di sungai. eh, Jadi kita tuh kan yang namanya zaman zaman dulu banget itu ya. Itu yang gue bilang tadi, kota 1000 sungai. Itu memang Banjarmasin itu penuh dengan sungai lah ya. Jadi ah, kita pun rumah dekat-dekat dengan sungai. Nah, mm-mm. semua aktivitas orang mandi apa semua tuh Ya selalu di sungai. disitulah, oke, tahu, paham. Nah, gue pas apa namanya, dianterin dia mau mandi sore. Ingat banget gue tuh mandi sore. Kan gue belum bisa berenang karena gue masih kecil banget saat itu. Ah, Gue masih belum baru kelas 1 kelas 2 lah kalau nggak salah sih, SD gue tuh masih ah, kecil. Gue nggak bisa belum bisa berenang, dan gue orangnya tanda kutip manja banget. hmm. Plus Selalu pengen pecicilan dia kan. selalu pengen ditemenin, mau ngapain aja pengen ditemenin. Cicilan mah enggak, manja. Iya, lu kan kayak bola Manja gue. bekel di atas panggung kan lu kayak bola bekel. Loncat-loncat. Nah, gue terusin ya. Yo, Jadi iya, di iya. saat itu, jadi gua lagi mandi di apa sih namanya itu ya, kalau istilah itu di apa ya, kalau bahasa orang sekarang nyebutnya ya, Apa itu ya? dirakit lah ya, di itu. Nah, Perahu, gue lagi kapal asik mandi, gitu. tiba-tiba ya gue jatuh. Oke. Gue jatuh itu nggak tahu ya, mungkin Tuhan beda kali ya berbicara ya. Harusnya gue tuh udah mati dan harusnya udah nggak ada gue. Buset. Harusnya tuh. Hmm. Karena logikanya anak kecil nyebur sekian menit baru naik, diangkat. Itu pun mau itu ngangkat gue tuh ngeraba-raba, katanya cerita itu dia ngeraba-raba karena kan sungainya kotor, bukan Oke. sungai yang Lu nggak bisa bersih. berenang? Nyebur. Hah? Nggak bisa berenang? Kenapa nih? Lu nggak bisa Belum, berenang? waktu itu gue belum. Oh, Belum. ya Belum ampun. bisa berenang. Nah, dia gini-gini ngocok aja tangannya di raba gitu. Untung banget, alhamdulillah dapat tangan guanya ya. Ditarik dia, waduh gila, gua tuh udah berlumuran air lumpur nggak jelas deh. Oh my God. Itu Dan itu kejadian, gue bilang, waduh, gua itu takut umur banget umur waktu itu. berapa itu, Yan? Masih di bawah sebelum belum kelas 3 kok, antara kelas 1 kelas 2 lah, antara itu deh. Oke, Masih biasanya masih cilik rata-rata banget. rata-rata anak-anak di Kalimantan itu pada jago berenang loh. Teman-teman gua yang lainnya itu kalau dia nyebutin dari Kalimantan aja, dari Banjarmasin ya khususnya ya, mereka jago-jago berenang. Sekarang iya, maksudnya gini, gua termasuk bukan yang anak 1000 sungai. Guanya kan, kalau yang lain-lain mah buat memang iya, dan mah istilahnya mah yang Bolang ya, sungai bolang. sungai berapa meter gitu ya, ya bolang. Gue bukan termasuk bolang. Yang gue bilang tadi, gue rada manja Iya, iya, iya sih. Oke. itu. Tapi Tapi habis itu manja-manja habis itu rocker habis ya. itu gue baru mulai mulai habis Manja-manja itu gue baru rocker. mulai baru gue mulai mulai suka dengan air. Maksudnya baru mulai dilepas sama orang tua gue, dibebasin. Gue akhirnya main di air. Udah dari situ gue udah kecil dah air mah.
Gitu loh, udah Oke. mau air seperti apa juga di daerah sana udah banyak yang lebih serem Bener-bener. Terus by the way, gitu. Yan, lu Hmm. hijrah ke Jakarta itu kapan? Maksud gue terus tuh apa lu ke Jakarta itu memang niat lu pengen jadi artis, pengen rekaman, atau memang tujuan ke situ ke Jakarta tuh lu tuh mau sekolah atau kerja gitu loh? Enggak sih, memang memang kan gue Hmm, lulus sekolah break 1 tahun, habis itu baru hijrah ke Jakarta tuh memang tujuannya memang merintis karir. karir, oke. Berdua Memang Moldi merintis karir apa yang barengan di, atau di dunia. sendiri-sendiri dulu? Enggak, gue nyusul Moldi, gue nyusul. Oke. Hmm. Jadi dari dia juga sih yang manggil, maksudnya dia ngeliat gue kuliah enggak, Hmm. kerja enggak, ya udahlah daripada enggak jelas, mendingan lu ke Jakarta aja, ikut gue merantau gitu loh. Ya Oke. udah, karena kan karena zaman zaman itu orang nih musisi ya khususnya ya seniman, kalau mau sukses harus ke kota metropolitan, ke ibu kota Iya, yaitu Jakarta. iya, iya. Itu zaman dulu. Benar, benar, benar. By the way, Mm-mm. lu pernah pernah ngisi-ngisi di kafe nggak, yang kayak nyanyi penyanyi kafe, Moldi gitu, pernah nggak? Nggak pernah. Reguler enggak, tapi kayak kayak apa, jam session, show time Oke, ya. oke, benar, benar, benar. Karena gue kendala di ngapalin lagu dan nggak kuat. Oh iya, lagunya kan kalau penyanyi reguler tuh buset, gue salut loh sama mereka itu, gila. Mereka kan Ah, punya song list. Mereka kan iya, ada songbook, sorry songbook. Mereka ada iya, songbook. iya. Tapi mereka Mereka hafal loh kalaupun ya, nggak hafal, mereka kan taruh di partiturnya. bener. Tapi mereka rata-rata hafal. Kebanyakan sih hanya hanya ngapalin ngapalin partnya. Iya, iya. Relatif mereka tuh hafal di part sama ref. Hmm, 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 hmm. Nah, sementara gue kan kendala gue di mata. Kalau gue ngapalin apa namanya ngebaca lirik gue nggak bisa. Jarak Lu jauh. rabun Mata ya? gue kan minus. Gue Oh, minus. minus. Oke. Lu Ya, pakai kacamata ini kan? Kacamata minus juga sehari-hari. yes, yes. Oke. Lu kalau mau tahu kacamata gue dulu itu setebal remote AC. Lu kenapa sih dari dulu tuh seneng baca ya? Enggak. Orang ngira gue kutu buku, padahal emang enggak. Gue mau, no. Oh gitu. Oke, Gue kita suka sekarang ini. eh Gua, kenapa kenapa? kenapa? Enggak, Enggak, enggak. gue tuh sukanya tuh nonton. Gue dulu suka nonton TV jarak dekat. Jadi di situ mata sama yang kedua, poin yang paling merusak mata gue itu kalau menurut dokter, gue ingat banget. Gue dulu masa kecil suka step Oh, yang tegang-tegang gitu. kejang, kejang. Oh, kejang-kejang gitu. Itu menurut dokter, satu kali kejang, urat mata kita putus. Oh iya, itu ratusan, bisa ribuan itu. Sementara gue berturut-turut itu Lu pernah ini ya, demam panas tinggi ya? Iya, masa makanya kecil itu ya. pemicunya dari situ, triggernya itu. Betul, betul. Oke, oke nih Itu dan kita sekarang setelah lu di Jakarta nih ya, proses perjalanan lu rekaman. Oh, oke, itu lu sebelum Raja ini lahir, lu sempet solo album dulu kan ya? solo album tahun Oke, 96. berapa berapa album lu? Gue sempat 2 album dan 96, terus gue 97 gue rilis duet sama penyanyi senior angkatan Reni Jayusman, itu Sylvia Sarce, penyanyi Oh, blues. iya, tahu tahu tahu. Gue duet sama dia single satu lagu, single ya satu ya. Lu sempet Tapi sama Sylvia tetap nggak Sarce ya? berhasil. Buset, itu rocker juga tuh. Sylvia Sarce. Yes, Iya, 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 iya. Dulu pernah tergabung di Pesona Nada dulu dialah kan. yang merusak suara. Ah, Oh iya? lu tahu dong, gara-gara gue sama Sylvia Sarce tahun 97, Aha. rokok gue tuh dulu tuh ya paling dia kayak Marlboro, terus sampo ringan-ringannya.
gue nggak pernah yang namanya ngerokok Samsu, Ji Samsu itu nggak pernah. Sekarang lu Samsu. Di saat gue kenal Ji Samsu, di saat kenal dia, karena dulu tuh suara gue bulat dan suara gue melengking bulat, Oh, gue lebih senang suara lu yang sekarang ya. tinggi. Nah, itu dulu tuh gue bulat tinggi. Nah, buat dia, lu nggak asik suara lu kayak gini, lu ngerokoknya ini deh. Wah, dari dia tuh sampai sekarang gue nggak bisa lagi rokok yang lain. Oh, berarti dengan ngerokok Samsu itu bisa terus. merubah ini ya, warna suara ya? Samsu itu kan kering tenggorokannya. Oke. Tenggorokan karena dia kretek murni ya. Jadi dia di sini kita kering. Nah, disitulah jadi pecah. Jadi membuat suara tuh agak sedikit serak lah ya. Tapi lu pernah nggak pede dengan serak suara lu itu? Enggak sih, enggak sih. Enggak kan? Enggak. Nah, karena justru yang kenapa gitu Raja ini kalau kata gue di samping lagunya juga enak ya, lagunya juga apa ear catchy gitu kan ya. Eh, lagunya udah ear catchy gitu kan ya, aransemennya bagus, uniknya itu justru di suara lu ya. Masih Bener. bisa aja Karena Dana. no, no, no. Karena kalau rock ya, kalau rock itu suara enggak pecah begitu ya, enggak ada serak-serak itu. Kayaknya memang kurang kurang rock ya, kurang rock banget. Itu loh. Makanya kekuatan lu di situ. Lu coba lihat nih ya. Gua 9 gua Lu oke. 96 Hmm. 96 habis solo album karena tidak meledak. Artinya kita duit pun nggak ada. Hmm. Nyanyi di kafe kan nggak bisa karena gue nggak mungkin baca partitur songbook. Hmm. Gue akhirnya yang gue bilang tadi cuman showtime, gue keliling-keliling. Dulu tuh ada namanya Ramayana dan Robinson. Tahu, tahu, tahu. Iya. Nah, gue tuh muter Jabodetabek. Band gue tuh muter Jabodetabek. Nah, disitulah gue mencoba nyanyi lagu yang kayak Mr. Big, Bon Jovi, terus Oh, macam-macam lah keren. ya. Nah, Keren. terus Van Halen, Hmm. gue nggak kuat suara gue karena kan bukan nggak kuat sih, suara gue bulat. Sementara kan karakter dari kayak Eric Martin, Sammy Hagar itu kan mereka kan pecah. Iya, iya, iya. Tapi lu udah Nah, keren dengan suara pecah lu tapi ya. gue tun tingginya gue nyampe, Iya. tun tingginya gue nyampe. Nah, Hmm. begitu gue kena dengan dihajar, dicekokin oleh Sylvia Sarce tadi dengan Samsu, alhasil ya gue akhirnya ya kayak sekarang tinggi gue tetap, tapi gue ditambah dengan pecah Seraknya itu. itu. Lu sekarang gini ya, Ya, ya. Lu orang lihat nih ya, mengira penyanyi era sekarang, suara kayak lu, gue belum menemukan penyanyi yang seperti lu, karakter suaranya. No, kalau lu bilang ada siapa? Apa karena gue nggak tahu mungkin ada siapa? ada Ian Kasela. Nggak ada. Lu masih no wonder lu masih masih ini nih di atas angin lo. Suara lu, karakter lu itu Ya, masih belum. karena kan gini, dan kalau misalkan ada berarti gua kembar. Kan gua nggak dilahirkan kembar. Ada kembaran lu kalau lu pakai bandana. Gila. Ya lu kalau sumpah pakai bandana tuh mirip banget lo sama Atta Halilintar. Serius. Nggak ngerti, gue banyak yang bilang kayak gitu, tapi gue nggak pernah ketemu, nggak ini sih, nggak Oke. pernah secara langsung tatap muka ngelihat gitu, nggak ini sih, Oke, ini gitu. gue mau nanya nih ya. Gue mungkin nggak apa namanya nggak nanya tentang Ya, proses rekaman lu segala macam. Nah, gue mau nanya, ketika lu masih on firenya nih, Raja, ya, yang kalau gue pernah nelpon Moldi, begitu gue nelpon Moldi dia lagi di Manado, yang angkat Agnes Monica oh, di Manado. Gue bilang Moldi ada. Dari siapa? Dari Dana. Ini dengan siapa? Dalam hati gue kok cewek? Gue kaget juga gitu kan. Hah? Kok cewek? Ya kan ini kan abis selesai latih, abis selesai manggung kan di Manado gitu kan. Gue tahu tuh Moldi udah selesai manggung, gue telepon. Udah tuh yang angkat cewek. Gue kaget dong. Waduh, siapa nih gitu kan ya. Pas gue tanya siapa nih? Agnes. Agnes mana? Kata Agnes Monica. Oh, Moldinya ada kata gua kan. Oh, dia bilang alasannya apalah apalah gitu. Oh yaudah nanti gua telepon lagi. Udah tuh gua nggak telepon lagi. gila, Ya lu ngambek memang loh waktu gue. itu show bareng Agnes ya waktu itu ya.
Tahun berapa tuh ya lupa. Tahun berapa ya? Udah lama. Tahun Udah berapa lama. ya? Dan ya, memang ada beberapa kali sih. Iya, udah Ada lama, udah beberapa lama. kali sih. Nah, oke. Ini pertanyaan gue nih ya ke lu ya. Lu ketika masih on fire itu kan, seminggu itu lu Mm-mm. ke kalau show itu bisa sampai berapa kali ya? Seminggu nih gue tanya. Seminggu itu hampir nonstop. Jakarta atau Ya, kemana? luar, luar. Jadi kita itu memang ada yang rangkaian tour itu sih sifatnya jadi kayak di kita kan ada paket tour nih. Hmm. Tapi tour itu tidak tiap hari. Nah, cuman di sela-sela kekosongan itu kita juga ambil yang apa namanya yang bukan reguler. Oke. Hampir Nah, jadi ya setiap itu hari. kita Itu suara lu gimana tuh? gua tuh pernah kejadian cuman sekali sih alhamdulillah sih sejauh karir gua cuman sekali gua ngalamin drop itu pas lagi di Bengkulu waktu itu. Itu Hmm. aja sih. Karena memang memang traffic perjalanannya juga memang parah banget. Oh iya, Terus jauh-jauh. kondisinya juga memang gue lagi drop, dipaksain ya itu. Sekali-sekalinya, Iya. tapi so far pas sudah kesini-kesini mah udah kayak santai sih. Karena sekarang setelah gue analisa, amati, ternyata drop itu bukan karena cuman murni kelelahan sih, enggak. Lelah fisik ya, bukan Iya. karena hanya lelah fisik. Tapi kalau ini kita dikena, kita dropnya di Psikis. situ. Yes, Oke. kita kena, gue waktu itu kenanya di situ sih, jadi ngelihat teknis nggak becus apa, gue spanning, nah itu yang bikin bikin langsung down Iya, iya, gitu. benar, benar. Setuju gue itu. Terus ya, selama lu show-show ini kan, ini kita show Raja kan ya. By the way, Raja bentar. Raja masih masih ada kan sekarang? Masih kita kita tanggal 27 rilis lagu baru 27 besok. besok, Oke. Rilis Agustus, ala lagu baru. Kemarin lagu kan, baru. oke, lagu yang lu apa, yang lu lagi promoin lagi untuk di cover-cover sama orang itu gue suka tuh. Oh iya, Nah, ini yang lagu ini yang solonya lu dulu. itu yang lagu sekarang lagi gue upload di YouTube gue. Nah, Itu tuh adalah single yang kita cerita di awal tadi, di tahun 96 gue pernah solo album. hmm, Gue lihat kekosongan musik sekarang, kondisi sekarang nggak jelas tanda kutip. hmm. Jadi ya udahlah, gue iseng aja, gue cari materi-materi lama yang menjadi hak gue, punya kita sendiri, ya gue aransemen ulang, terus gue rilis. Dan Oke, alhasil ya so far orang banyak suka ternyata dengan kemasan packaging musik sekarang ya. duet yuk lagu itu yuk, gue suka. Asik, ayolah, ayo dong, kita Boleh. mainkan nanti. Gue kan udah beli alat nih. Asik, udah prepare ya. Udah. Jadi gue nanti biar tinggal rekaman ya, biar kedap suara gue di dalam lemari. Kebetulan lemari gue kan gede banget. Oh my God, kebayang gimana coba lemarinya Dana, wih, gila. Enggak, karena memang ini lemarinya tuh Berarti memang nyatu dengan dinding. berarti berarti Dana di selain kesibukannya dengan kegiatan selama di sana ya, berarti musik tetap tetap ya, nggak ditinggalin ya. Ya enggak lah ya, karena itu kan udah jiwa juga. Bahkan sekarang kan lagi mau ngisi Mantap. jingle lagu dari Tour By Me kan. Kebetulan gue brand ambasadornya dan lagunya juga udah Oh ada. ya, Ya, jadi lagunya udah ada gitu kan ya. Tinggal mau diaransemen ya, karena sekarang nggak bisa keluar-keluar dari rumah dengan jarak radius 5 km, ya artinya gue terpaksa harus beli alat itu. Jadi kalau nanti udah ada aransemen musiknya, gue isi dengan cara rekaman di dalam rumah sendiri gitu kan. Gue boleh nggak dong, mau kita lah ya. dong yang kita dong yang garap musiknya dong. Oh tenang, kan pernah 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 ngobrol kan. Nanti kita duet. kita kita offline ya bicaranya ya. Kita duet nanti itu. Boleh. Jadi apa kita nanti offline bicaranya offline? Nanti Oh siap, siap. belum boleh dibocorin ya. Atur. Belum boleh dibocorin. Oh gitu ya. Iya. Ya Kalau ini nama turnya apa Dan? Kalau nama turnya ini apa? bukan perusahaan tour travel, tapi ini Tour by Me. Tour by Me itu adalah Tour by Me. ya, Tour by Me itu adalah satu aplikasi yang menyiapkan jasa dari driver yang ada di Bali
Jadi kalau orang mau menggunakan Tour by Me app ini, mereka harus download dulu. Sebelum berangkat ke Bali, mereka bisa memprovide perjalanan tour dia selama di Bali itu sesuai dengan tujuan yang dia mau dan keinginan mereka. Dan itu nanti driver ini di samping menjadi driver private-nya, dia juga menjadi tour guide private-nya dari si user ini tadi. Oh, keren. Ya, Keren. nanti lu kalau ke Tour Bali, by Me. ya lu ntar kalau ke Bali gue endorse lah. Mantap. Serius. Tour, Jadi nanti Tour udah ada by Me. drivernya, Rajanya. ya drivernya sudah Rajanya ada, traveling. tour guide-nya ada, lu mau kemana-mana free. Ya nggak, Dan? Kenapa? Tour by Me. Rajanya traveling Indonesia. Aman. Tetep ya ada rajanya. Keren, 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 keren. Lupa ya lu endorse-nya, lupa lu sebagai brandnya ya. Bener. Oke, yang nih. Iya. Mungkin sebelum kita terakhir nih ngobrol ya, udah lumayan panjang lebar nih. Gue Seru. penasaran Nggak banget berasa nih. seru ya. Iya seru, udah hampir 1 jam. Jadi gue penasaran. Raja itu honor terendah berapa, tertinggi pernah hits di angka berapa ya? Nggak apa-apa sekarang kan udah lewat, jadi orang juga nggak dengernya juga nggak ketakutan lagi gitu kan. Gila Raja mahal banget. Gua bangga tau nggak? Hmm. Gua bangga yang namanya stasiun TV itu paling pelit untuk membayar brand. Iya. Dan gua berhasil menguras kocek mereka 400 juta untuk satu itu tuh tahun. gue tahu ceritanya itu. Boleh gue sebut nama stasiun TV-nya nggak? Silakan. Yang di Mampang itu ya? Ya kan? Mereka harus bayar karena gue bilang gini, lu kalau nggak mau, gue ambil yang di Semarang, Simpang 5. Oh, Simpang 5. Oh, kira Panglima. Terus. Gue dapat tawaran di Simpang 5, gue bilang gue di gopek loh, karena off air. Iya. Nah, karena lu on air, ya udahlah nggak apa-apa turun cepet, nggak apa-apa 400 aja lu bayar. Dibayar dong, gila ya. Iya, lu kan lagi hits-hitsnya sampai iklan Indosat, sampai dibayar 5 miliar. Buset. Tapi alhamdulillah ya, dibalik itu semua sih artinya ya perjuangan itu tidak bisa dibohongin. Artinya dan kita juga sudah berdarah-darah. Iya. Kita berdarah-darah dan satu sih, dan gue sih selalu selalu mencoba untuk remind ke gue, maksudnya ini semua ya harus hal yang harus kita syukuri dan kita tidak boleh lupa bahwa ini semua kan kehendak Tuhan. Benar. Dan juga apa yang didapat dia sudah berkehendak, gimana caranya biar berkah ya, bisa menjadi amal jariah kita. Yes. Kita nggak tahu sekarang ini, apalagi COVID begini. Siapa yang bisa ngelawan? COVID ini tiba-tiba dapat kabar teman meninggal. Jadi kadang kan gila ya, kayak nggak ada harga nih uang kalau lagi lockdown begini. Terus terang loh. Udah nggak ada arti. Kayak nggak ada arti. Cuman satu mirisnya, Dan. Iya. Mirisnya satu, dalam kondisi kayak gini harusnya pekerja seni itu mereka seharusnya aman dengan karya yang mereka miliki, karya yang mereka ciptakan dan diminati oleh publik. Harusnya mereka bisa balance, mereka paling aman posisi karena apa? Walaupun di zaman kayak sekarang, misalnya kayak di Australia lah ya, di Sydney lah ya, kayak di sini kan lockdown. Iya. Atau misalkan di Indonesia lockdown, sebenarnya buat musisi no problem. Kalau sistematisnya perhitungannya benar. Karena kan orang menikmati musik tidak harus di jalan, mereka sudah by aplikasi, mereka sudah by online bisa mendengarkan musik, itu harus semua kena cas. Iya, karena royalti, harusnya royalti ya. Royaltinya royalti aman ya? Royalti lu aman? Kalau nggak ada yang aman di Indonesia. Pahit. Gila. Kalau masih mending
Masih mending kopi loh. Kopi masih manis karena ada gulanya. Gila, lagu lu itu yang seheboh itu nggak aman copyrightnya. Copyrightnya lu. Nih ya, kalau misalkan diaspora, teman-teman kita yang ada di luar, ataupun yang di Indonesia, yang mendengarkan ini misalnya gitu ya, melihat, mengenal gue secara pribadi, melihat kehidupan gue, apa yang gue dapat, apa yang gue nikmati, ini bukan dari royalti bro, gila ya. Oh ya? Terus dari bisnis lain? Kalau di no, gue hanya di musik tapi dari off air. Oh ya, kalau off air sih. Bayangin, ya percaya. Lu bayangin kalau misalkan royalti murni yang kita dapat sesuai dengan peraturan yang ada. Iya. Gila men. Iya gila lah. Gue bisa beli jet pribadi. Bisa beli pulau lu. Gila lo. Coba lu kalau sumpah di Australia segala macam. Gue mau share ke lu ya. Jadi gini, di Australia ini kafe-kafe atau bar-bar itu kan kalau dia memutar, kan di sini ada tuh kafe-kafe yang kita bisa karaoke gitu kan. Ya. Terus kalau kita karaoke dengan menggunakan lagunya ini, lagu apa sih namanya, bajakan. Wow. Itu kafe itu bisa ditutup, bisa di-sue ya, bisa dikenain fine, kenain denda sampai bisa sampai tutup. Nggak bisa. Dia harus muter lagunya tuh yang bener-bener original. Kalau sampai ada yang ngelaporin, bisa tutup itu. Bisa kena denda gila-gilaan di sini. Serius. Saking kerennya kan peraturan itu. Strict di sini tuh strict banget kalau yang namanya rules itu, peraturan tuh bener-bener gila kalau di sini. Keren. Makanya sebenarnya sih kalau bicara peraturan masih mending di luar. Tapi kalau ya itu tadi sih, kita di sini mah bilang Indonesia merdeka dari apa? Orang kita merdeka dari penjajah orang luar, tapi yang menjajah bangsa sendiri. Iya, jajahan itu kan banyak ini ya, apa namanya, luas pengertiannya. By the way, kalau sekarang ini show-show di masa pandemi masih ada? Mati. Online virtual gitu nggak ada? No. Oh iya. Itu mah hanya sekadar apa ya? Mengobati rasa rindu aja. Oke, tapi kan ada tuh yang sekarang itu pihak TV atau apa yang minta show tapi dengan virtual gitu. Kebagian show itu. Iya, kita juga ada beberapa kali waktu itu gathering perusahaan apa, mereka birthday, mereka anniversary, kita main beberapa kali. Cuman itu kan nggak bisa kita, ya itu tadi beda, soalnya auranya beda, fee-nya beda. Oh iyalah. Bertatapan muka secara langsung tuh memang feel-nya tuh lebih enak, lebih lain daripada kita pakai virtual gini. Kita kayak ngomong sendiri juga. Ini kayak gue nih sekarang nih di depan laptop. Gue ngomong sama lu tapi tetap aja kan kayak ngomong nggak dengan orang yang ada di depan mata kita tuh nggak enak gitu loh. Belum lagi gangguan-gangguan sinyalnya lah. Ya kan? Sinyal kayak sekarang sinyal udah mulai. Iya benar. Ngomong sendiri jadinya. Benar. Ya udah deh, Yan. Yang penting gue thank you banget sama lo sudah mau ngobrol-ngobrol. Sama-sama Dana. Sama gue kan. Dan iya. Lu pasti punya aktivitas yang masih lu harus kerjain. Dan sekali lagi terima kasih. Lu mau menyapa nggak nih teman-teman kita yang ada di Australia, diaspora Indonesia yang ada di Australia ini? Lu sapa di penghujung diaspora buat obrolan kita. Buat diaspora yang ada di Australia, diaspora Indonesia yang ada di Australia, teman-teman kita semua, saudara-saudara kita. Pertama jaga diri kita karena dalam kondisi kayak ini. Terus pandai-pandai beradaptasi karena kalian semua berada di tanah orang lain, bisa membawa diri, jaga nama baik negara kita. Selebihnya sih ya kalau misalkan ada waktu lagi santai, tidak kemana-mana, hobi musik, silakan buka channel YouTube Ian Kasela itu aja. Oh ya, nanti gua masukin, gua tulis Ian Kasela channel ya.
Oke. Siap. Oke, apa namanya? Iya, Dan. Makasih banget Yan. Sampai ketemu lagi ya di. Oh, ada satu lagi, Dan. Oh ya, apa? Jangan di-close dulu, ada satu lagi. Ada Oke. satu lagi. Kalau misalkan teman-teman di sana, kalau misalkan keadaan sudah membaik, pengen ada party-party, Jangan hiburan lupa. musik, silakan panggil saya. Panggil Raja atau panggil Yan Kasela? Silakan, dua-duanya bisa. Oh, dua-duanya juga sama aja kan. Lu juga yang datang. Oke, gue ini nih. Gue tunggu. Iya, Dan, Gue itu, Dan. Oke, Dan. gue Buat Dana juga tunggu ya, di ini. sehat-sehat terus ya, Dan, ya. Siap. Gue tunggu. Gue bisa main ke channel lu. Siap. Oke. Siap. Oke, Oke, Yan. pasti Makasih. kita kondisikan ya. Siap, siap. Ya, Assalamualaikum. thank you banget. Waalaikumsalam.